Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sahabat, kitab Lukas memberi tempat yang istimewa bagi Roh Kudus sebagai kuasa Allah yang berkarya di dunia ini. Berbagai mujizat dilakukan oleh Roh Kudus seperti yang dialami oleh perawan Maria ketika mengandung bayi Yesus, termasuk juga peristiwa lahirnya Yohanes yang di dalam uraian ayat bacaan kita hari ini. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes diceritakan merupakan rahmat Tuhan yang begitu besar kepada Elisabet, ibunya, dan Zakaria, ayahnya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa tetangga-tetangga Elisabet mengusulkan nama Zakaria menurut nama bapaknya untuk bayi yang baru lahir itu. Tetapi Elisabet mengatakan namanya nanti adalah Yohanes. Dan nama Yohanes tersebut pun dikonfirmasi oleh bapaknya sendiri, Zakaria, yang kondisinya pada waktu itu bisu. Saudara, sebelumnya Zakaria berjumpa dengan malaikat Tuhan. Waktu itu dia belum bisu, saudara. Di dalam bait suci, malaikat itu mengatakan bahwa doa mereka, Elisabet dan Zakaria, itu akan dikabulkan. Bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak tersebut haruslah diberikan nama Yohanes. Sejak percakapan dengan malaikat tersebut, Zakaria dinubuatkan akan bisu sampai pada hari tersebut tiba, yakni anaknya lahir. Saudara, di hari ke-8 setelah anaknya lahir, Zakaria menuliskan nama anak itu di atas batu dan namanya adalah Yohanes. Dan sejak saat itu pula terbukalah mulutnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya pun menjadi ketakutan, dan hal tersebut menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Orang banyak begitu takjub dan heran, serta mengatakan tentang betapa luar biasanya anak ini nanti, karena tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, di dalam ayat kita hari ini dikatakan bahwa Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, Allah menyertai Yohanes sejak dari lahir dan dalam pertumbuhannya menjadi besar. Sesuai dengan yang telah dinubuatkan kepada Zakaria, Yohanes menjadi nabi yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus Putra Allah dan juga yang menyerukan suara pertobatan. Bagi Zakaria dan Elisabet, Yohanes Pembaptis merupakan tanda cinta Tuhan atas mereka yang senantiasa memiliki pengharapan yang teguh atas janji Allah. Penyertaan Tuhan atas Yohanes dalam menjadikan dia kuat sehingga mampu bertahan hidup dalam kesengsaraan padang gurun ini membuktikan, saudara, bahwa di tengah-tengah situasi sulit sekalipun Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tinggal dan berharap di dalam Dia. Saudara, biarlah pengalaman Yohanes ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa dan pengharapan kita. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Itu sebabnya apapun yang kita alami saat ini, mari bangun terus iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Keadaan boleh mengganggu kita. Situasi boleh mencabik-cabik kita. Orang-orang di sekitar kita bisa saja berusaha menghancurkan dan menjatuhkan kita. Tetapi saudara, jangan sekali-kali biarkan iman kita lemah. Jangan biarkan iman kita goyah. Tetapi tetaplah teguh di dalam doa,
kepada Tuhan. Mari kita alami kasih dan penyertaan Allah. Walau di tengah padang gurun sekalipun, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini belajar dari Yohanes bahwa penyertaan Allah sempurna. Engkau yang menyertai orang-orang yang berharap dan berpegang teguh di dalam Tuhan. Biarlah Bapa di dalam perjuangan iman kami, di tengah-tengah pergumulan, masalah, tantangan, penderitaan yang kami alami, kami boleh tetap kuat. Kami boleh senantiasa memandang Tuhan saja. Biarlah kami tetap percaya bahwa Allah yang kami percaya itu tidak sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau pegang tangan kami anak-anak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.